Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan membagikan sebuah video mengenai kontrasepsi dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya juga pernah menjelaskan pengertian dari kontrasepsi di akun Instagram saya. Ingin tahu pengertian dari kontrasepsi sendiri itu apa? Mari kita simak video yang saya pernah unggah di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuria Ratri. Apa sih kontrasepsi? Kontrasepsi merupakan usaha untuk mencegah dan menunda terjadinya kehamilan. Tetapi menurut saya tidak hanya untuk mencegah dan menunda terjadinya kehamilan, ini merupakan bentuk dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan keluarga berencana, yaitu norma keluarga kecil berbahagia sejahtera atau NKKBS, dan mengurangi angka kelahiran yang bermakna. Ini juga merupakan bentuk dari program keluarga berencana. Untuk mewujudkan program keluarga berencana ini, masyarakat disarankan memakai alat kontrasepsi. Manfaat dari mengikuti program keluarga berencana dan memakai alat kontrasepsi ini ialah mengurangi kematian pada bayi, mengurangi HIV/AIDS, mengurangi kelahiran pada remaja, dan memperlambat pertumbuhan penduduk. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu mengenai kontrasepsi? Nah, itu hanya sebagian kecilnya saja dari pengertian kontrasepsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi dalam perspektif Islam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu di Komplek Gria Winaya. Antusiasme ibu-ibu di Komplek Gria Winaya ini sangat antusias. Nah, ingin tahu kan bagaimana saya melakukan penyuluhan di Komplek Gria Winaya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuria Ratri. Di sini saya bakalan informasiin tentang kontrasepsi dalam perspektif Islam. Jadi, apakah kontrasepsi teh boleh enggak sih di Islam teh gitu kan? Selama ini teh ibu-ibu pernah pakai kontrasepsi, apakah itu teh boleh enggak gitu sama Islam gitu kan? Kita ini dulu ya, mengulas sedikit lah gitu kontrasepsi teh apa gitu ya. Nah, kontrasepsi teh secara harfiah berarti melawan atau mencegah terjadinya suatu konsep. Nah, kalau menurut program keluarga berencana atau yang sering kita dengar KBT ya, kontrasepsi itu cara untuk mencegah terjadinya pembuahan sel telur dari wanita sama sperma dari cowok biar gak terjadinya kehamilan. Kalau menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita dengar KBBI itu merupakan alat untuk mencegah terjadinya kehamilan seperti pil KB, suntik, IUD kayak gitu-gitu Bu. Nah, ini tuh bentuk-bentuk kontrasepsi Bu. Yang pertama ada pil KB. Sering banget kan ibu-ibu suka minum pil KB gitu kan buat biar gak terjadinya kehamilan. Iya, mencegah. Nah, pil KB juga ada yang murah, ada yang mahal gitu, tergantung situasi kondisi ibu masing-masing keluarga gitu. Terus ada yang kedua, suntik KB. Nah, suntik KB itu biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Nah, biasanya ini mah perginya ke bidan atau ke rumah sakit. Ya, puskesmas. Lanjut ada IUD. Nah, IUD teh singkatan dari apa sih? Nah, IUD teh singkatan dari uterin device atau yang disebut spiral. Nah, IUD ini teh kontrasepsi IUD ini teh disimpannya di mana? Nah, IUD ini teh disimpannya teh di rahim. Nah, biasanya tuh kontrasepsi IUD ini tuh jangka waktunya tuh 5 tahun. Ada 8, Iya, ada yang 8, ada yang 5. Nah, kontrasepsi ini teh sangat populer di kalangan ibu-ibu biar tidak terjadinya kehamilan. Nah, biasanya ibu-ibu ini teh harus konsul ke dokter. Ya, ke bidan boleh. Biar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pas ibu udah pakai IUD ini teh tetap pergi ke dokter kontrol gitu. Terus ada yang terakhir kondom. Kalau kondom ini tuh kontrasepsi bagi laki-laki. Nah, biasanya teh dijual di mana? Banyak Bu, sekarang dijual di supermarket, di mana-mana udah terjual. Nah, ini juga kondom juga bisa mencegah HIV/AIDS. HIV/AIDS apa? HIV/AIDS teh virus. Nah, kondom juga populer juga di kalangan suami istri gitu. Terus apa sih fungsi kontrasepsi teh?
yang udah kita tahu juga kan kontrasepsi itu mencegah gitu kan Bu. Nah fungsi kontrasepsi itu ada pada umumnya adalah mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi tinggal memilih kita tuh mau macam-macam kontrasepsi yang tadi saya udah sebutin. Jadi ibu-ibu pilih namanya juga bebas boleh gitu ya. Terus tidak kontrasepsi ini tuh tidak dipaksakan. Kontrasepsi juga dapat dibenarkan oleh Islam. Tidak dipaksakan menggunakan abortus, tidak dibatasi, tidak mengakibatkan kemandulan abadi. Gitu. Nah, dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ayat ini tuh nunjukin bahwa Islam itu menganjurkan pengajaran kelahiran anak demi kepentingan kesehatan anak yang lebih baik. Makanya dalam ini tuh adalah 30 bulan atau 2 tahun. Jadi maksudnya di sini itu sebagai ibu tuh kan memberikan ASI selama 2 tahun. Demi kelancaran demi kelancaran anak gitu. Jadi anak itu punya hak ASI selama 2 tahun. Hak ASI juga selain itu juga untuk mensterilkan rahim ibunya, karena kan yang kita ketahui ibu hamil selama 9 bulan langsung melahirkan gitu kan. Di situ juga kan ibu butuh stamina lagi untuk hamil lagi, jadi butuh 2 tahun. Nah, jadi di sini tuh dalam Quran sendiri juga kan berarti membenarkan kan Islam itu membenarkan kontrasepsi itu boleh karena dapat menolak keburukan dan meraih kebaikan, yaitu menyelamatkan jiwa ibu dan anak. Oh, boleh. Iya, boleh Bu. Terus yang tadi saya udah jelasin juga berarti kontrasepsi itu menunda sama membatasi. Apa bedanya menunda sama membatasi? Ya kan, kalau menunda itu berarti mencegah kehamilan sementara ya Bu kalau menunda. Nah, kalau membatasi itu selama-lamanya. Nah, mendapatkan jumlah anak yang diinginkan. Jadi kalau menunda mah jadi ibu teh konsul gitu sama keluarga. Kita mau dibatasin anak mau jaraknya mau beda berapa tahun gitu. Kalau membatasi mah ibu sama keluarga teh kayak ya udah anak stop misalnya 2, ya udah berarti 2 gitu Bu. Jadi kehamilan yang membatasi kelahiran tuh membatasi itu teh mensterilkan rahim. Di sini tuh mensterilkan rahim tuh bukannya cabut rahim. Kalau misalnya kita mencabut rahim itu mutlak haram Bu hukumnya. Tapi haram Bu kalau misalnya kita membatasi terus mencabut rahim itu haram. Kecuali kalau misalnya ibu kena penyakit seperti penyakit kanker rahim. Nah, itu boleh Bu diambil rahimnya. 5 tahun atau 8 tahun kan harus boleh. Iya, tapi kita kalau misalnya kita nggak sakit kanker, sakit yang emang benar-benar harus dicabut rahimnya, itu nggak boleh Bu, itu haram mutlak. Terus jarak kelahiran dan kehamilan kembali yang terlalu dekat memang kurang baik dampaknya. Jadi bagi anak, bagi ibu, bagi janin. Nah, alasannya apa Bu? Yang pertama, anak akan kurang suplai ASI yang tadi saya udah jelaskan, karena anak itu punya hak gitu Bu. Juga anak itu harus sebagai orang tua gitu ya Bu, harus memberikan pendidikan yang baik gitu kepada anaknya. Yang kedua, ada kondisi ibu belum pulih benar. Yang tadi saya udah jelasin tadi kan Bu, karena ibu udah hamil 9 bulan terus ngelahirin kan pasti capek gitu ya Bu ya. Jadi di sini tuh ibu tuh dibatasin selama 2 tahun. Kalau misalnya di program keluarga berencana, jadi di KB itu minimal itu 3 tahun jarak antara anak pertama sama kedua gitu. Yang ketiga itu janin yang dikandung memiliki resiko lebih besar Bu, kayak misalnya tuh seperti bayi meninggal, bayi cacat lahir atau bayi prematur kayak gitu. Terus kontrasepsi masa Rasulullah, emang di masa Rasulullah ada kontrasepsi gitu? Nah kan, ada. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh apakah ada atau enggak, kita relax dulu ya Bu. Nah, kita relax dulu. Namanya kita tertawa. Apa sih tertawa? Tertawa itu terapi tawa. Nah, jadi harus kayak gimana sih Bu terapi tawanya gitu ya?
sebelahnya masing-masing kayak gini, haha, hehe gitu Bu, tapi sambil tepuk tangan, haha, hehe gitu Bu. Nah, kalau misalnya kata saya bilang cukup, nanti Ibu bilang aye. Contoh, Abi mah kesini orang. Nah, Ibu ke ini, ke Ibu yang ini. Kita contoh dulu ya Bu. 1, 2, 3. Cukup. Aye. Betul Bu. Lagi ya Bu. Nah, ini baru contohnya. Ayo kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Cukup. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Nah, terapi ini teh fungsinya buat apa sih Bu? Nah, bisa dilihat kan jadi ibu bisa rileks, jadi bisa ketawa ketiwi gitu kan, bisa apa ya Bu, asalnya darah tinggi jadi gak darah tinggi lagi gitu. Terus kita tepuk tangan juga ada fungsinya Bu, biar rileks karena kan di sini ada peredaran darah gitu kan, jadi bisa melancarkan peredaran darah gitu Bu. Lanjut lagi ya Bu. Nah, kontrasepsi di masa Rasulullah, emang ada kontrasepsi di masa Rasulullah gitu kan? Nah, di masa Rasulullah ini ternyata kontrasepsi ada Bu, namanya azal. Nah, ada sahabat tuh apa? Nah, kita lihat dulu Bu, sahabat Nabi itu waktu itu pernah melakukan hubungan. Tapi melakukan hubungan itu kontrasepsinya itu dinamakan azal. Nah, di sini tuh Rasulullah tidak melarangnya. Berarti dibolehkan ada kontrasepsi. Nah, azal itu apa kan Bu? Tadi Bu menanyakan azal itu ialah hubungan suami istri di mana sperma laki-laki itu dikeluarin di luar gitu Bu. Jadi nggak di dalam. Jadi tidak terjadi macam konon. Enggak Bu, beda. Jadi pas ibu buang cairannya di luar. Cairannya buang cairannya di luar gitu Bu. Nah pada masa Rasulullah tuh itu. Jadi di masa Rasulullah tuh ada kontrasepsi, tapi kayak gitu Bu caranya. Karena kan dulu kan belum adanya alat-alat yang canggih seperti sekarang kan gitu. Belum ada hamil. Iya. Jadi banyak solusi. Nah, di dalam buku Syekh Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah juga membenarkan kalau kontrasepsi itu boleh gitu Bu. Hukumnya boleh dengan catatan pencegahan ini hanya berlaku sementara, tidak selamanya. Terus kontrasepsi di sini itu kita gunain kontrasepsi itu bukannya kita takut miskin atau kita terhambat rezekinya jadi mengurang, bukan gitu Bu. Jadi kita pakai kontrasepsi itu bukan biar rezekinya turun atau kayak gimana. Kalau misalnya kita pakai kontrasepsi terus kita bilangnya pakai kontrasepsi biar gak takut, biar gak miskin, biar rezekinya gak ini. Nah kalau misalnya kita berpikiran seperti itu, hukumnya nggak boleh Bu, haram mutlak. Karena termasuk ke dalam berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu Bu. Nah, sebagaimana ciri khas Islam dalam surat Al-Hajj ayat 78, di mana anjuran di sini tuh Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Tapi di sini untuk memperbanyak keturunan teh bukan kayak habis lahiran buat anak lagi enggak Bu. Di sini tuh Rasulullah betul tetap jaga jarak, di mana Rasulullah tuh di sini tuh Minimal 2 tahun. minimal 2 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun Bu. 2 tahun itu menyusui. Kalau misalnya setahun itu istirahat ibu. Nah di sini tuh Rasulullah tuh ngajarin ke kita bahwa kita tuh buat ngerencanain gitu Bu, ngerencanain buat anak tuh baiknya kayak gimana gitu Bu, resikonya kalau misalnya kita hamil berdekatan bagaimana gitu kan Bu. Ada di mana misalnya kita buat anak terus misalnya contohnya seperti gen halilintar yang banyak ya Bu. Belum tentu misalnya kita pingin kayak gen halilintar, belum tentu kita bisa mengurus anak semua gitu Bu. Takutnya nanti ada misalnya anak pertama iri sama anak kedua, atau anak kedua iri sama anak yang keberapa, karena mungkin pendidikan yang kita kasih bakalan beda gitu Bu.
Jadi di situ teh Rasulullah ngajarin kita buat merencanakan gitu Bu. Mungkin sekian informasi yang saya kasih kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang pengen ditanyakan sama ibu. Ada kontrasepsi dalam Islam yang haram. Yang haram. Nah, kalau di kontrasepsi ada Bu yang haram bagi Islam, nggak boleh. Namanya itu vasektomi sama tubektomi. Apa sih vasektomi? Nggak boleh Bu, karena di sini itu mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi lagi. Buat laki-laki ya? Sama perempuan juga ada vasektomi sama tubektomi. Selama ini ada nggak Apa Bu? itu yang pada vasektomi sama diajak nggak? Ada Bu beberapa karena kan orang-orang tuh tahunya tuh kan kontrasepsi itu kayak seperti pil KB, suntik KB, Karena nggak tahu hukumnya. karena nggak tahu hukumnya. Nah, makanya saya ngasih tahu ke ibu di sini vasektomi sama tubektomi itu nggak boleh. Kenapa? Karena di sini tuh mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi. Di mana di sini tuh jelas di Quran surat An-Nisa ayat 118 sampai 119 di mana merubah ciptaan Allah yang dilarang diantaranya merubah sesuatu dari anggota badannya atau mematikan fungsinya dari fitrah dan penciptaan yang asli. Jadi nggak boleh Bu kalau misalnya kita pakai kontrasepsi itu nanti udah jelas kan di dalam Al-Quran itu nggak boleh karena merusak fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya sama-sama. Mungkin sekian informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf ya ada kata-kata yang tepat gitu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan video penyuluhan saya di Komplek Gria Winaya mengenai kontrasepsi dalam perspektif Islam. Apakah kalian juga sudah mengerti kontrasepsi dalam perspektif Islam? Kalau sudah mengerti, bagus sekali. Mungkin video yang saya sajikan cuma bisa sampai segitu saja. Mohon maaf ya bila ada tutur kata atau ucapan yang saya kurang berkenan atau tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.